Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nigetut Heri Kusumaningsih, mahasiswa program Pasca Sarjana S2 Pendidikan IPA dengan nomor induk mahasiswa 23230710015. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan beberapa jawaban saya terkait pertanyaan-pertanyaan filsafat pendidikan. Yang pertama, jelaskan apa yang ada maksud dengan filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa ketika memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan melihat secara menyeluruh dengan segala hubungan. Cabang-cabang ilmu filsafat, yang pertama epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas pengetahuan dengan pokok persoalan yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Logika adalah cabang atau bagian filsafat yang menyusun, mengembangkan, dan membahas asas, aturan formal, prosedur normatif, serta kriteria yang sahih bagi penalaran dan penyimpulan demi mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Metafisika, suatu pembahasan filsafat yang komprehensif mengenai seluruh realitas atau segala sesuatu yang ada. Etika merupakan ilmu tentang kesusilaan yang mana menentukan bagaimana patutnya manusia untuk hidup dalam masyarakat. Estetika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan tentang seni dan keindahan. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat ilmu. Filsafat pada aspek ontologi pendidikan memiliki karakteristik bahwa filsafat menjelaskan tentang keberadaan pendidikan, menjelaskan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Filsafat aspek ontologi pendidikan mengkaji pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan manusia. Filsafat pada aspek epistemologi pendidikan memiliki karakteristik yaitu filsafat membahas mengenai apa sesungguhnya ilmu pendidikan, dari mana sumber ilmu pendidikan, serta bagaimana proses terjadinya ilmu pendidikan. Filsafat pada aspek aksiologi memiliki karakteristik yang membahas tentang nilai atau kegunaan pendidikan. 2. Jelaskan makna filsafat sebagai inspirasional, preskriptif, dan investigatif kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan. Tujuan inspirasional filsafat pendidikan bermakna bahwa filsafat pendidikan menggambarkan pendidikan ideal yang diharapkan, yang diinginkan untuk diwujudkan. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat preskriptif, yang artinya filsafat pendidikan digunakan sebagai petunjuk atau penentu kebijakan pendidikan. Tujuan investigatif filsafat pendidikan bermakna bahwa filsafat pendidikan dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan atau merekam fakta yang terjadi dalam pelaksanaan proses pendidikan agar pendidikan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Bedakan dari sudut pandang kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat idealisme dan realisme. Idealisme dalam pendidikan beranggapan bahwa realitas atau kenyataan-kenyataan pada diri manusia telah ada pada diri manusia sejak dari asalnya. Sedangkan realisme dalam pendidikan beranggapan bahwa kebenaran diperoleh dengan cara berpikir rasional, empiris, realistis. Perbedaan idealisme dari tujuan pendidikan menurut paham idealisme lebih mengarah kepada pengembangan pemikiran dan diri pribadi siswa. Sedangkan realisme bertujuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kurikulum yang digunakan pada paham idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif dan pengalaman harus lebih banyak daripada pengajaran textbook. Materi yang digunakan adalah ilmu kealaman, sosial, pendidikan teknologi, matematika, bahasa, serta pendidikan moral. Dalam realisme, kurikulum harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai esensial agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan baik kepada lingkungan alam, masyarakat, dan kebudayaannya dengan materi sains matematika, ilmu kemanusiaan dan sosial, nilai-nilai pengetahuan tentang alam. Metode pendidikan serta peran guru menurut paham idealisme. Guru tidak cukup mengajar bagaimana cara berpikir, tetapi lebih penting pada bagaimana mewujudkan pikiran yang dimiliki siswa. Guru haruslah memiliki keunggulan moral dan intelektualnya. Metode pembelajaran yang disarankan adalah dialektika, dialog, serta diskusi ataupun metode lain yang digunakan bisa mengembangkan pikiran siswa. Metode pendidikan pada
realisme disarankan bersifat otoriter, dan guru mewajibkan para siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta, menginterpretasikan hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Jelaskan perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada pendidikan. Perbedaan terbesar antara filsafat timur dan barat adalah pada fokus perhatiannya. Filsafat timur berkaitan dengan sikap yang benar, perilaku yang benar, dan pemerintahan yang baik. Filsafat barat secara keseluruhan lebih banyak membahas tentang hakikat dunia, bukan ilusi tetapi sesuatu yang perlu dipahami. Filsafat barat mencakup banyak logika dan matematika yang tidak dimiliki oleh filsafat timur. Implikasi filsafat dan filsafat barat pada pendidikan. Dengan perbedaan epistemologi, filsafat-filsafat timur menekankan pengembangan kebijaksanaan, kebahagiaan, dan harmoni dalam pendidikan, sementara filsafat barat lebih menekankan pemahaman ilmiah dan pemikiran kritis. Perbedaan nilai berimplikasi pada pendidikan berdasarkan filsafat timur menekankan pembentukan karakter dan etika, sementara pendidikan dengan filsafat barat menekankan pada pembelajaran hak asasi manusia, keadilan, dan pemahaman-pemahaman nilai demokratis. Dengan perbedaan metode, implikasi pada pendidikan antara lain pendidikan yang didasarkan pada filsafat timur dapat mengintegrasikan teknik meditasi dan metode introspeksi, sementara pendidikan yang didasarkan pada filsafat barat mungkin lebih fokus pada penalaran logis dan eksplorasi ilmiah. Bagaimana pragmatisme mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern khususnya dalam bidang pendidikan, dan siapa-siapa saja pencetus filsafat pragmatisme? Pragmatisme pendidikan yang dipelopori oleh filsuf Amerika John Dewey didasarkan pada perubahan proses relativitas dan rekonstruksi pengalaman. Dewey menekankan metodologi yang berhubungan dengan proses pemecahan masalah. Menurut Dewey, anak-anak belajar lebih banyak dan lebih cepat ketika guru mendorong rasa keingintahuan alami mereka, bukan menjadikan mereka sebagai subjek yang kaku dan berdisiplin dengan cara-cara memberikan hukuman secara tradisional. Aliran pragmatisme pendidikan menghadirkan nuansa lain dari dunia pendidikan yang selama ini bisa ketahui. Pragmatisme pendidikan memposisikan anak didik sebagai pihak yang sangat penting dan mesti dipahami dengan baik dan benar. Dengan pemahaman yang baik dan benar terhadap kebutuhan anak didik, diharapkan agar anak didik dapat menikmati sistem pendidikan yang diterapkan kepada mereka. Beberapa tokoh pragmatisme antara lain yang pertama Charles S. Peirce. Ia menyatakan bahwa sesuatu dinyatakan berpengaruh bila memang membuat hasil yang praktis. Ia juga mengatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu metafisika dan juga bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik memecahkan masalah. 2. William James. James mengemukakan bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum, bersifat tetap, dan berdiri sendiri. John Dewey menyatakan bahwa tujuan filsafat untuk mengatur kehidupan dan aktivitas manusia agar lebih baik. Sedangkan Herakleitos, yang sering disebut dengan si gelap karena pemikirannya yang sukar dipahami, menyatakan pemikiran yang paling terkenal tentang perubahan alam semesta. Pada intinya, belajar filsafat melatih kemampuan berpikir manusia. Filsafat yang dikenal sebagai sumber dari segala pengetahuan selalu berkembang karena rasa tidak puas manusia. Namun, dengan rasa ingin tahu yang tinggi itulah berbagai ilmu pengetahuan bermunculan dan menghasilkan produk-produk yang dimanfaatkan untuk mempermudah hidup manusia. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.